Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat tutorial kembali. Tentunya saya melihat dari request sahabat subscriber, sahabat viewer, kemudian survei yang saya lakukan, ternyata atensi terhadap topik yang saya buat pada kesempatan kali ini sangat tinggi, begitu ya. Meskipun sebenarnya saya sudah pernah membuat beberapa contoh tutorial yang berkaitan dengan topik ini, namun ternyata masih banyak request dari sahabat-sahabat viewer channel YouTube Doni Nurhamsyah yang menginginkan dibuatkan tutorial dengan nilai yang lebih tinggi daripada video-video saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul yang saya tulis pada video ini di YouTube ini, yaitu saya akan melakukan atau membuat video terkait dengan uji chi-square dengan tabel 4x3. Seperti biasa, saya sudah mencoba membuatkan skenario kasusnya agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan bagi sahabat viewer channel YouTube Doni Nurhamsyah. Nah, sesuai dengan judul yang saya tuliskan, bahwa hari ini adalah tutorialnya terkait dengan uji chi-square tabel 4x3 menggunakan SPSS. Di sini saya sudah membuat sebuah contoh kasus, yaitu adalah kita ingin melihat hubungan antara jenis masker yang digunakan, ya, itu ada 4, masker kain, masker bedah, masker KN95, dan yang terakhir masker KN95 ditambah dengan kain atau double masker, gitu ya. Pada saat pandemi COVID-19, dengan hasil pemeriksaan Genos C19, itu ada non-reaktif, reaktif, dan juga belum screening, pemudik di Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah contoh kasusnya ya sahabat ya. Jadi tabel 4x3 yang dimaksud itu adalah di sini pengkategoriannya ya, di sini ada 4 dan juga 3, sehingga dia dikatakan tabel 4x3. Gitu ya sahabat ya. Sebenarnya saya juga sudah pernah menjelaskan pada video-video saya sebelumnya terkait dengan uji chi-square. Sahabat bisa lihat-lihat lagi terkait dengan jenis-jenis tabel yang saya buat. Nah, kemudian seperti biasa, syarat melakukan uji chi-square itu ada beberapa gitu ya. Di antaranya adalah skala datanya adalah harus kategorik. Kemudian dia tidak berpasangan, artinya tidak berpasangan itu tidak pre dan post gitu ya. Jadi hanya satu kali pengukuran saja, itu yang tidak berpasangan gitu ya. Kemudian tabel B kali K-nya, baris kali kolomnya adalah minimal 2x2 gitu ya. Nah, pada kasus kita adalah dia 4x3 gitu ya. Kemudian untuk tadi skala data kategorik juga kategorik ya. Data kita sudah berbentuk kategorik sahabat ya. Sehingga jadi syaratnya adalah ini. Jadi kita harus memenuhi syarat ini sebelum kita atau ketika kita akan menggunakan uji chi-square pada penelitian yang kita lakukan gitu ya. Kemudian setelah syarat, kita harus pahami terkait dengan interpretasi hasil analisis gitu ya. Nah, seperti biasa, alfa yang saya gunakan adalah 5% atau 0,05 gitu ya. Jadi silakan nanti sahabat menyesuaikan dengan penelitian yang sahabat lakukan gitu ya. Kalau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan obat, biasanya kita menggunakan yang 1% derajat kebenarannya. Ya, jadi dia benarnya 99%, salahnya 1% gitu ya. Tapi kalau penelitian-penelitian kesehatan gitu ya, yang tidak menguji obat gitu ya, biasanya kita menggunakan yang 5%. Atau bahkan ada yang menggunakan 10% gitu ya. Itu silakan saja nanti sahabat sesuaikan dengan penelitian sahabat semuanya. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah 5% gitu ya, atau 0,05. Nah, yang ada dua cara gitu ya untuk menginterpretasi hasil analisis pada uji chi-square. Yang pertama, kita melihat nilai expected count-nya dulu sahabat ya. Jadi ini ada penting. Dua langkah ini adalah langkah yang penting gitu ya. Jadi kita pertama adalah lihat nilai expected count gitu ya. Nah, jika tabelnya 2x2, maka nilai expected count-nya tidak boleh ada yang kurang dari 5. Nah, sedangkan untuk tabel yang 2x3 dan seterusnya, atau 4x3 sesuai dengan kasus kita pada kesempatan kali ini, maka
nilai expected count-nya boleh kurang dari 5, tapi maksimal 20%. Nah, ini yang perlu dicatat ya sahabat ya, maksimal 20%. Kemudian, jika tidak memenuhi syarat gitu ya, maka sederhanakan tabel B kalikannya. Ya, jadi kalau kita pada kesempatan kali ini tabelnya 4x3, kemudian tidak memenuhi syarat expected count gitu ya, maka kita bisa sederhanakan tabelnya. Bisa jadi 3x3 gitu ya, atau 4x2 dan sebagainya. Tapi minimal harus maksimal itu ya 2x2, tidak boleh kurang daripada 2x2. Karena syarat uji chi-square adalah minimal tabelnya 2x2 gitu ya. Nah, terkait dengan penyederhanaan tabel, ini memang ada beberapa pandangan gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan konsep yang kita gunakan. Apakah dimungkinkan untuk menyederhanakan atau tidak gitu ya. Kalau memang memungkinkan untuk disederhanakan, maka silakan lakukan penyederhanaan. Tipsnya adalah disederhanakan satu persatu gitu ya. Jadi misalnya 4x3 dijadikan 3x3 dulu gitu ya. Itu adalah syarat yang lebih tips yang bagus gitu ya untuk penelitian kita supaya tidak kacau datanya. Nah, namun ketika memang tidak memungkinkan untuk disederhanakan, maka kita bisa gunakan uji alternatifnya. Nah, uji alternatifnya untuk chi-square saya sudah juga buatkan gitu ya di video-video saya sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan uji Fisher salah satunya. Sahabat silakan lihat video saya terkait dengan uji Fisher menggunakan SPSS. Nah, ketika langkah pertama ini sudah terpenuhi gitu ya, nilai expected count sudah terpenuhi, maka yang langkah berikutnya adalah kita melihat nilai sig-nya gitu ya, untuk melihat apakah ada korelasi atau adakah perbedaan, adakah hubungan gitu ya dari variabel yang kita coba analisis gitu ya. Nah, ketika nilai sig itu nanti kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan. Nah, apabila nilai sig-nya lebih daripada 0,05, artinya tidak terdapat hubungan gitu ya. Nah, ini tinggal menyesuaikan. Kalau kita menggunakan yang 1% berarti 0,01 begitu ya. Kalau kita gunakan yang 10% berarti 0,10. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, sahabat. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke SPSS yang sudah saya coba buatkan. Nah, di sini kita ada variabel jenis masker yang digunakan dan juga hasil genos gitu ya. Dimana pada penelitian kali ini saya mencoba menginput sebanyak 100 orang responden ya. Ada 10 data responden yang saya input di sini gitu ya. Pemudik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Nah, tadi kalau kita ingat bahwa syarat uji chi-square itu adalah datanya harus kategorik gitu ya. Nah, ini kok numerik ya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cek-cek lagi gitu ya. Ternyata kalau kita klik yang di sini, perhatikan kursor saya sahabat. Ya, di value label ini kalau diklik maka dia akan muncul data kategorik gitu ya. Nah, ini jadi yang perlu kita cek gitu ya. Jadi angka 1, 4, 3 gitu ya. 3 ini adalah kodenya atau codingnya gitu ya. Sementara datanya adalah yang ini gitu ya. Lantas bagaimana cara kita membuat yang awalnya dia coding 1, 4, 3, 3 jadi dia kategori seperti ini? Bisa saja kita buat secara manual gitu ya. Kita ketik misalnya masker kain, tapi kan itu repot ya sahabat ya. Nah, dengan SPSS kita lebih mudah untuk mengerjakannya, sahabat. Jadi caranya, ketika kita tadi menginput seperti ini ya, dari Excel kita copy seperti ini, maka kita masuk ke variable view, sahabat. Nah, untuk merubah tadi angka 1, 2, 3 tadi coding-coding tadi menjadi kategorik, maka langkahnya kita masuk ke bagian value ya. Value kita klik yang titik-titik ini, klik ya, maka dia akan muncul seperti ini. Ya. Jadi tinggal kita ketikkan 1 maknanya apa? Masker kain misalnya. 2 masker bedah, tinggal di add gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa oke. Kalau di value sudah kita berikan keterangan, maka di data view ketika kita klik di value labels, maka dia akan otomatis muncul kategorinya. Ya, sahabat. Oke, semoga bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Kemudian, sesuai dengan topik kita yaitu uji chi-square 4x3 menggunakan SPSS. Bagaimana caranya? Baik, silakan bagi sahabat yang memerlukan untuk mencatat langkah-langkah melakukan uji chi-square 4x3 ini gitu ya. Caranya adalah seperti biasa kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic,
kemudian kita pilih cross tab. Silakan dicatat sahabat, yang terhighlight warna orange ya. Analyze, descriptive statistic, dan cross tab. Kita klik. Variabel jenis masker yang digunakan kita pindahkan ke row, kemudian hasil genus kita masukkan ke kolom. Oke, kemudian yang perlu kita lakukan perubahan adalah di bagian statistiknya sahabat. Ya, di bagian eksak ini dibiarkan saja, tidak usah dirubah. Di statistik kita klik gitu ya. Nah, yang perlu kita checklist adalah di bagian chi-square-nya atau chi-square ya. Ada yang bilang chi-square, ada yang bilang chi-square, silakan sajalah ya. Jadi kita checklist di bagian chi-square atau chi-square-nya. Kemudian yang lainnya dibiarkan saja, tidak usah dilakukan checklist. Setelah di checklist kita bisa klik continue. Kemudian berikutnya adalah di bagian cell. Nah, di sini yang penting gitu ya. Di bagian count ini kita checklist yang observe dan juga expected gitu ya. Checklist yang dua ini sahabat, yang lainnya dibiarkan saja. Setelah itu bisa kita klik continue. Nah, pada bagian format dan bootstrap dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan. Setelah dipastikan variabel di kotak kiri masuk ke kotak kanan gitu ya, dan statistik serta sel yang sudah di checklist sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu uji chi-square, maka kita bisa langsung klik OK sahabat. Maka akan muncul tabel uji chi-square 4x3 gitu ya. Ini di sini 4x5, tadi saya kesalahan pembuatan judul sahabat ya, di sini judulnya 4x5 padahal harusnya 4x3 gitu ya. Jadi tidak masalah sahabat, judul saja ini gitu ya. Ketika kita rubah dia akan berubah nama judulnya. Seperti biasa, ketika output SPSS telah muncul, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita cek di bagian cache processing summary-nya. Nah, di sini kita lihat apakah valid semua, apakah ada yang missing gitu ya. Jadi kita lihat di sini sahabat, ternyata dari cache processing summary-nya kalau ini valid 100 gitu ya, atau 100%, sedangkan missingnya 0 gitu ya. Artinya tidak terdapat kesalahan dalam kita menginput data ke dalam tadi data view tadi, sehingga kita bisa lanjut ke tabel berikutnya untuk penginterpretasiannya sahabat. Nah, berikutnya tabel yang jenis masker X hasil genus gitu ya, cross tabulation-nya. Nah, ini adalah langkah yang tadi yang pertama sahabat. Kita harus melihat nilai expected count-nya. Nah, di sini expected count, perhatikan, nah yang paling bawahnya adalah expected count ya sahabat ya. Kita lihat di sini. Tadi syaratnya adalah kalau tabelnya 4x3 itu boleh kurang dari 5, tapi maksimal 20% ya. Kalau 4x3 itu kan 12 ya. 20% dari 12 itu kalau kita hitung menggunakan kalkulator sekitar 2,4. Nah, 2,4 kita pembulatan jangan ke atas sahabat, tapi kita bulatkan dia ke bawah. Jadi 2. Artinya dalam tabel ini 4x3 ini expected count-nya itu maksimal 2 kotak. Yang boleh kurang dari 5. Kalau lebih dari 2 kotak, maka dia tidak memenuhi syarat, sahabat ya. Kita cek. Ingat ya, tadi 2 kotak dia maksimal. Kita cek. Yang pertama 9,2 lebih apa? Kurang dari 5? Lebih ya, sahabat ya. 9,0 lebih dari 5. 4,8, nah, kurang dari 5. 1 ya, kita catat. 13,2 lebih dari 5. 12,9 lebih dari 5. 6,9 juga lebih dari 5. 7,2 lebih dari 5. 7,0 lebih dari 5, 3,8. Nah, ini kurang dari 5. Kita catat sahabat, sudah 2 ya. Kemudian 10,4 lebih dari 5, 10,1 lebih dari 5, dan 5,5 lebih dari 5. Artinya, ada 2 kotak yang nilai expected count-nya kurang dari 5. Nah, tadi, setelah kita hitung tadi, ternyata dia kalau dia tabel 4x3, maka diperbolehkan sebanyak 2 kotak. Nah, sesuai ya sahabat ya. Di sini 2 kotak yang dia kurang dari 5. Artinya, ini masih memenuhi syarat nilai expected count-nya ini. Sehingga kita bisa masuk ke tabel interpretasi chi-square-nya atau chi-square-nya, sahabat. Ya. Kalaupun misalnya tadi ada 3, di sini misalnya bukan 6 ya, di sini misalnya 4,0 misalnya. Artinya kan lebih dari 2. Maka dia tidak memenuhi syarat, sahabat. Gitu ya, karena sesuai hitungan kita dia maksimal 2 kotak. Maka kalau tidak memenuhi syarat tadi, bisa disederhanakan tabelnya atau gunakan uji alternatifnya, Fisher, ya. Karena tabel kita memenuhi syarat, maka kita bisa lanjut ke tabel berikutnya. Nah, di sini kita lihat di Pearson chi-square-nya atau Pearson chi-square-nya, sahabat. Yang kita lihat adalah di bagian
asim sig atau two side-nya ini, gitu ya. Tadi dikatakan dia berhubungan jika nilai sig ini lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat di sini nilai sig-nya adalah 0,034 ya. 0,034 itu lebih kecil daripada 0,05. Ya sahabat ya, 0,05 itu sama dengan 0,050. Nah, ini 0,034. Nah, 0,034 itu lebih kecil apa lebih besar daripada 0,050? Ya, lebih kecil gitu ya. Sehingga kalau dia lebih kecil, kita bisa simpulkan bahwa gitu ya, ini sig-nya lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat hubungan. Sehingga kesimpulan dari kasus kita kali ini adalah terdapat ya hubungan antara jenis masker yang digunakan ya pada saat pandemi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan Genos C19 pemudik di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu sahabat. Mudah bukan sahabat? Cara kita melakukan uji chi-square pastinya mudah dan insya Allah bisa diikuti oleh sahabat semuanya. Gitu sahabat. Mungkin sekian video tutorial kita pada kesempatan kali ini. Jika memang masih ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan sahabat untuk ketikkan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram Coretan Perawat atau Instagram saya pribadi. Nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Baik, sekian video tutorial terkait dengan uji chi-square tabel 4x3 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat sahabat. Marilah kita doakan sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang berjuang mengerjakan tugas akhirnya, baik karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya ilmiah lainnya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa pada video-video berikutnya.